Pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Halo para peserta PPK Prajabatan. Saya mengunjungi Anda untuk menjawab beberapa pertanyaan. Tapi kali ini akan saya jawab dua pertanyaan yang menurut saya kalau tidak saya jawab itu menjadi pikiran saudara, menjadi pikiran bagi yang bertanya. Dan mungkin kalau saya jawab ini bisa juga menjadi inspirasi atau bahan informasi bagi yang lain untuk berpikir, untuk merefleksikan diri, dan untuk melakukan pengambilan keputusan secara pribadi. Nah, saudara, para peserta PPG, tentu saja kalau video ini sampai ke gadget Anda, ini tetap merupakan sentuhan kreatif dari editor channel Suyanto.id, yaitu Mas Heri Teguh Wiono. Beliau adalah guru SMP Karanganyar, SMP Negeri 2 Karanganyar maksud saya, di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nah, apa yang akan kita bahas? Apa yang akan kita jawab dalam kesempatan ini? Ada dua. Saya tidak ingin menjawab banyak-banyak sekaligus supaya ada peluang bagi saudara untuk melihat, untuk mendengarkan jawaban, untuk mendengarkan video ini sehingga tidak terlalu lama. Kadang-kadang orang malas menonton video terlalu lama. Karena menurut statistik yang ada di suyanto.id, rata-rata durasi nonton itu aja 5 menit bagi para subscriber, para pengikut suyanto.id ini. Nah, saudara, apa yang ingin saya sampaikan adalah menjawab pertanyaan pertama, yaitu apakah PPG Prajabatan gelombang 1 atau kedua ini nanti rekrutmennya berdasarkan berbasis marketplace. Ini saudara sudah khawatir juga ya, karena ya kalau saya jadi saudara pun juga khawatir karena ide marketplace itu datang dari otoritas, dari pejabat yang memiliki otoritas yang menentukan dalam bidang penempatan guru. Nah, saudara, jangan khawatir bahwa saudara tidak ditempatkan. Apakah penempatannya dengan marketplace? Ini saya mengatakan berdasarkan analisis kebijakan, bukan mengatakan inilah kebijakannya. Jadi menurut analisis kebijakan yang saya lakukan, yang saya bisa sampaikan kepada saudara adalah masih cukup lama untuk memperlakukan marketplace terhadap rekrutmen guru itu. Karena di marketplace itu tidak sesederhana itu untuk memecahkan persoalan guru. Jadi marketplace untuk guru itu tidak cocok. Artinya rekrutmen guru tidak cocok ditangani dengan model marketplace seperti seperti toko-toko online ya. Jadi saya nggak mau menyebut nama tokonya, nanti dikira saya anti toko itu, anti toko online itu, atau anti layanan online itu. Masih masih menunggu, masih terlalu dini untuk saudara berpikiran bahwa oh saya nanti akan direkrut lewat marketplace sehingga kita sekalian, dalam arti bukan kita, tapi kalian ini akan menghadapi persoalan yang menjadikan Anda galau. Saya kan sudah mewawancara narasumber Profesor Dr. Hamid Hasan di sini, di channel saya, tentang marketplace. Saudara mungkin sudah melihat atau belum melihat. Bagi yang belum melihat, silakan dicari di channel ini. Ya kira-kira baru seminggu yang lalu. Dan sudah dilihat, saya kira banyak orang yang melihat. Ada 3.000 orang melihat. Mudah-mudahan termasuk saudara. Tapi kesimpulannya adalah jangan khawatir. Itu masih cukup lama. Karena tidak semudah itu merekrut guru dalam arti yang guru profesional. Kecuali kalau
guru dadakan ad hoc. Nanti suatu ketika sekolah tertentu memerlukan kepentingan spesifik tertentu itu cocok untuk marketplace. Tapi untuk guru sebagai profesi ini sangat-sangat kurang cocok karena tidak bisa profesi guru itu dianalogikan dengan beli barang di toko online, di toko-toko yang bisa kita klik, kita milih produknya, kemudian kita klik harganya, kemudian kita klik siapa ekspedisinya. Enggak seperti itu. Harus lebih harus lebih komprehensif, sistem rekrutmennya harus jelas dan harus berdasarkan undang-undang juga. Karena kalau direkrut sebagai ASN, P3K misalkan saja, itu ada aturannya. Tidak sekedar klik seperti kita belanja di toko-toko online. Nah, begitulah kira-kira analisis saya. Dan mudah-mudahan ini bisa menambah bahan pertimbangan ketika saudara juga membuat analisis. Jadi saudara tentu saja para peserta PPG ketika kebijakan itu ada, saudara juga harus menganalisis. Tidak serta-merta, saudara iya nanti akan terjadi ini itu dan sebagainya. Karena kebijakan itu adalah sangat kontekstual. Nah, berikutnya adalah pertanyaan yang kedua. Ada yang bertanya, Prof, nanti penempatan kita itu dalam arti penempatan para lulusan PPG Prajab gelombang 1 dan 2 itu akan ditempatkan untuk pengabdian 2 tahun itu dasarnya KTP atau domisili. Nah, ini memang saya kira ini memang jawabnya nggak gampang. Nggak gampangnya apa? Sebetulnya kalau saudara dulu itu mendaftar, itu saudara akan maunya bekerja di mana, di wilayah mana. Dan kebijakan ini, PPG Prajabatan, itu sebetulnya kebijakan kewilayahan. Jadi para peserta itu didekatkan dengan wilayah domisilinya terhadap sekolah-sekolah yang guru pensiunnya itu ada atau bahkan banyak di situ. Oleh karenanya, saya menyarankan saudara mengklik penempatan itu saya kira ya seperti halnya dengan pada waktu pendaftaran itu kan mintanya domisili karena kewilayahan itu domisili Anda di mana karena KTP itu kalau menurut KTP itu kan belum tentu bahwa domisili saudara itu sesuai dengan di mana Anda memiliki KTP, di mana Anda terdaftar dalam KTP itu. Namun demikian, saya berharap bahwa kementerian itu memiliki kebijakan lagi ketika penempatan. Itu perlu ada pembaruan data, perlu ada pemetaan lagi di mana saja para lulusan PPG Prajabatan itu menyelesaikan studinya dan di mana ada sekolah-sekolah yang guru pensiunnya itu ada dan banyak di situ sehingga tamatan PPG Prajabatan itu bisa ditempatkan di tempat domisili yang terdekat. Itu peluang pertama. Tentu saja ini tidak akan semua bisa dilayani seperti itu. Karena penempatan 2 tahun itu untuk kepentingan-kepentingan di daerah terpencil, terluar, terdepan, dan sebagainya. Kan tidak selalu berkorelasi, tidak selalu ada di mana saudara berdomisili. Oleh karena itu, kebijakan penempatan itu saya kira multifaset. Yaitu pertimbangannya tidak satu saja. Oleh karenanya, saudara jangan terlalu berharap secara definit, secara ekstrim, secara pasti. Oh, saya bisa ditempatkan di sini, saya di situ. Nah, tentu saja pemerintah harusnya membuat peta lagi terhadap di mana guru pensiun
di mana saja tamatan PBG Prajabatan itu berada berdomisili, lalu didekatkan. Tidak saja, misalkan saja asal menempatkan tanpa mempertimbangkan itu. Kalau ini dilakukan, maka terjadi win-win bagi kementerian dan juga bagi mahasiswa tamatan PBG Prajabatan itu. Dari kementerian bisa menempatkan tamatan PBG Prajabatan secara efektif karena dekat dengan domisilinya. Kalau orang bekerja dekat domisilinya atau bahkan sedomisili dengan penempatan pengabdian, itu saya yakin yang bersangkutan memiliki kebahagiaan, memiliki kesejahteraan karena bisa menekan biaya-biaya hidup. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, itulah saya kira, saudara. Tapi saudara jangan jadi sangat pesimis, tetap saja menjadi orang yang optimis, karena ketika kita optimis itu banyak semesta mendukung. Tapi kalau kita pesimis, mengeluh saja, kemudian nadanya protes saja, atau dalam bahasa spiritualnya itu kurang bersyukur, maka semesta tidak akan mendukung. Nah, itulah saudara, saya kira analisis saya, analisis dari eh, kebijakan yang mungkin terjadi, karena analisis itu tidak memiliki garansi itu bakal terjadi begitu. Tapi garansinya adalah kalau tidak ini ya begitu. Jadi ada plan A, plan B, ada contingency plan namanya. Nah, begitu ya, saudara. Jangan lupa klik subscribe. Jika channel ini saudara pertimbangkan, saudara pandang sebagai channel yang bermanfaat buat saudara secara pribadi maupun secara kolektif, para PPG, para peserta PPG Prajabatan, di dalam menyuarakan aspirasi kalian. Saya yakin orang yang memiliki otoritas membuat keputusan itu juga mendengarkan pembicaraan kita, mendengarkan dialog kita, mendengarkan komen-komen saudara di channel ini. Bagaimanapun, media sosial itu kalau didukung oleh banyak orang, seperti channel-channel yang memiliki subscriber banyak, itu akan diperhitungkan di dalam pengambilan keputusan, karena itu representasi dari suara masyarakat. Itu ya, selamat menunaikan tugas. Kurang beberapa saat lagi saudara sudah akan menyelesaikan program PPG Prajabatan itu. Sampai ketemu.